Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengimport dan mengekspor nilai di sistem LMS di PPG. Tentunya kita mulai dengan login di SIM PKB dengan menggunakan akun kita. Jika sudah, maka kita bisa masuk ke kelas yang kita ampu. Sebagai contoh, saya akan menggunakan kelas semester 2 gelombang 2 ini. Saya akan memilih di computational thinking. Nah, di sini kita akan menuju ke grid, lalu kita pilih kelas kita. Seandainya kita memilih all participant, nanti semua akan terdownload. Tapi kalau kita khusus pilih kelas kita, maka hanya kelas kita saja. Nah, langkah berikutnya adalah kita export, lalu kita pilih yang universal, yaitu kita pilih spreadsheet. Nah, kita bisa tentukan mana yang mau di-download. Pendahuluan misalnya tidak perlu, ya kita tidak usah. Course total misalnya tidak perlu, ya tidak usah. Tapi ini nanti bisa kita gunakan untuk pengecekan saat kita memasukkan nilai. Oke, misalkan seperti ini. Lalu kita download. Hasilnya adalah sebuah Excel, lalu kita bisa rename sesuai dengan nama kelas supaya tidak bercampur dengan kelas yang lain. Langkah berikutnya adalah kita buka file tersebut. Nah, bisa menggunakan file apapun, menggunakan aplikasi apapun selama bisa bekerja dengan nyaman, bisa pakai Excel, bisa pakai Google Sheet, dan sebagainya. Oke, kita akan buka dokumen yang sudah kita unduh tadi di sini. Oke, kita akan buka. Nah, seandainya di sini kita tercampur dengan data kelas lain, kita bisa hapus nama-nama yang bukan kelas kita, seandainya tercampur. Misalkan pada beberapa mata kuliah itu, satu mata kuliah dinilai oleh beberapa dosen, maka yang bukan tanggung jawab kita bisa kita hapus supaya tidak mengganggu penilaian dosen lain, karena nanti dosennya bingung nilainya kok sudah ada. Nah, kita bisa hapus bagian-bagian kolom yang tidak diperlukan ini supaya menyederhanakan. Ini juga sudah banyak. Ya. Untuk nama penting karena untuk mengecek saat nanti diupload. Kemudian email penting karena email itu sebagai identitas yang unik. Lalu kita bisa masukkan nilai di sini. Defaultnya biasanya adalah bukan number tapi teks, sehingga nanti kalau kita mau gunakan rumus itu sulit. Jadi misalnya kita mau ngecek totalnya berapa itu sulit. Kadang-kadang kita ngetik misalnya 95 tapi 5-nya lupa. Akibatnya munculnya hanya 9. Nah, ketika kita cek dengan total di rata-rata nanti kan kelihatan kalau nilainya jelek. Maka kita bisa ubah ke format number dulu. Nah, kemudian kita bisa isi nilainya misalnya 90, 90, 88, dan seterusnya, tidak harus lengkap. Misalnya kita cicil dulu, tidak masalah. Kalau sudah kita simpan supaya kalau kita buka lagi kita tidak harus memulai dari awal. Oke, kita akan kecilkan sedikit. Nah, di sini langkah berikutnya adalah kita proses import ya. Untuk importnya kita klik di sini. Lalu kita pilihannya copy paste ya. Jadi kita pilih paste from spreadsheet, itu lebih mudah. Jadi tinggal kita blok dari sini sampai all di sini. Oke, nah ini last download misalnya kita tidak perlu, kita hapus dulu aja. Nah, course totalnya itu adalah total jumlah, attendance itu tidak perlu, kita hapus saja. Oke, misalnya seperti ini. Lalu kita blok semuanya sampai di sini. Lalu kita copy, kita paste di sini. Oh ya, lebih baik yang tidak ada nilainya kita kosongkan saja. Nah, yang ini kita kosongkan saja, jangan ada strip, karena nanti sistemnya mungkin daripada kacau, kita hapus saja. Seperti ini.
Nah, di sini kita hanya menginput 3 komponen nilai, yaitu 1, 2, 3. Maka eh, kita bisa hanya mengcopy ini saja atau copy secara keseluruhan. Karena nilai ini hanya di sampai sini, saya akan copy yang bagian ini saja. Oke, terus kita paste di sini, lalu kita upload. Nah, ketika kita upload, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini belum final, ini hanya tampilan sementara ya. Jadi kalau kita lihat di sini hanya ada 3 komponen nilai yang kita unggah. Lalu di sini ada yang pertama adalah identify user by. Nah, ini yang bagian penting. Pastikan di sini adalah email, lalu di sini email karena di LMS ini tidak ada user ID. Dan kalau nama juga beresiko karena bisa jadi ada 2 orang yang namanya sama. Tetapi kalau email sudah pasti unik. Maka kita pilihannya email dan di sini from email to email. Jadi ini adalah sebagai pengenal. Lalu first name kita ignore saja, email kita ignore, kita hanya memasukkan 3 nilai di sini, yaitu yang pertama ini. Kita tinggal lihat cocokkan saja di sini eksplorasi konsep. Maka kita cari eksplorasi konsep dengan kode T13A. Nah, ini berarti. Ini adalah T23A eksplorasi konsep. Maka kita cari T23A. T23A. Ini adalah eksplorasi konsep tapi T32. Maka kita cari T32. Oke, seperti ini. Lalu kita upload. Nah, lalu kita klik continue. Maka sekarang nilainya sudah masuk. Ini nilai yang sudah masuk. Yang lainnya adalah masih kosong karena tadi belum kita input. Nah, bagaimana kalau misalkan ada tambahan nilai? Sebenarnya kita tinggal masukkan saja di sini, tidak masalah. Misalnya di sini 90, di sini 89, ini 89, kita copy ulang. Kita bisa saja hanya mengcopy 2 baris ini, tidak harus semuanya. Nah, misalnya ini, kita ulangi lagi, atau ini misalnya ini kita ganti nilainya 88 misalnya. Nah, kita kopinya di sini aja, tidak usah sampai semuanya. Lalu kita klik import lagi. Nah, lalu kita pilih paste from spreadsheet. Sama langkahnya. Lalu kita upload. Maka nilai yang tadi akan diperbaiki di sini. Jadi tidak masalah, kita bisa perbaiki. Kalau misalnya nilai kita diubah oleh dosen lain tanpa sengaja, kita bisa kembalikan sesuai dengan nilai yang kita miliki. Lalu langkahnya seperti tadi. Di sini adalah eksplorasi konsep 3A. Ini adalah T23A. T23A dan di sini adalah T32. Ini yang susahnya adalah nyari ini bagian ini. Saya biasanya adalah kode dan nama di sini. Kalau kode dan namanya sudah clear, berarti sudah benar. Upload. Di sini ada kesalahan. Ternyata tadi saya ada 2 yang kembar. Satu nilai digunakan untuk 2 kolom, itu tidak boleh. Oke, kita kalau seperti ini, gagal seperti ini adalah karena tadi kita memasukkan satu komponen nilai ke 2 nilai. Jadi duplikat istilahnya. Oke, kita kembali diulangi lagi. Kita masuk di computational thinking. Grid. Oke, kita import lagi. Kita ulangi lagi. Paste from spreadsheet. Nah, pastikan bagian yang ini tidak keliru. Email. Email. Ini adalah T13A.
Ini adalah T23A. Dan ini adalah T32. T32. Oke, continue. Nah, hasilnya diperbaiki. Oke, demikian caranya supaya kita lebih mudah di dalam bekerja, karena bekerja menggunakan Excel lebih nyaman dibanding kalau kita menggunakan LMS saat menilai. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat.